ayat 35 jelas di situ. La yarsuna fiha lughub. Cuma di surga enggak ada lelah. Cuma di surga nanti insya Allah mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga. Amin. Dan bukan cuma kita secara individu, tapi keluarga kita pun dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Bukan cuma nama dong ya Pak Ustaz. Nah, bukan. Firdaus. Ya. Jadi Hasanuddin. Jadi yang perlu dipahami sama kita, tolong image berkenaan dengan lelah itu adalah sesuatu yang mengganggu, merusak atau bahkan mengesalkan. Nah, ini harus kita ubah dulu. Kenapa? Karena memang itu kayak kejadiannya, ya kita akan terus-menerus diimpit oleh kegelisahan, keresahan, keputusasaan. Apalagi hidup di dunia ini, kalau di Indonesia didasari oleh politik. Kalau arah politiknya enak, bagus gitu ya, bagus gitu. Kalau arah politik yang nggak bagus semua. Nah ini kan jadi masalah gitu. Terus kalau kita kemudian tidak ingin berlelah di dunia, ya sampai kapanpun nggak bakalan tercapai. Ada orang yang kemudian berdagang, ya, dia pasti akan apa? Akan mendapatkan kelelahan dengan perdagangan. Ada orang yang menjadi pekerja atau pegawai, dia pun pasti akan diberikan kelelahan dengan kepegawaiannya. Salah satu bentuk kelelahan itu adalah al-muyul, yaitu rasa keinginan kita. Semakin banyak keinginan kita, semakin lelah kita. Pasti semakin lelah. Dijamin. Silahkan. Satu keinginan aja udah capeknya luar biasa. Contoh yang paling mendasar. Pada saat orang belum menikah kan pengen nikah. Capek juga udah nikah. Ayo ngaku. Kamu udah nikah? Gimana kira-kira? Jawabannya. Biasa ngomong ada. Biasa saja sampai ketawa dalam. Ngomong ada orang ya. Ngomong ada istri. Pas banget. Pandai belakang dulu biar nggak kelihatan. Saya udah kebawa Pandai. Udah kebal. Ya, jadi seperti itu. Terus kemudian ketika menikah pengen punya anak, begitu punya anak lelah juga. Aman. Belum. Jadi inti dasarnya adalah keinginan kita itu menjadi amunisi bagi siapa? Bagi iblis laknatullah dalam rangka mempressure diri kita agar menjadi lelah berkepanjangan. Itu. Jadi ini perlu kita pahami. Banyak hal. Lelah itu akan kita dapati dan itu pasti. Maka bagaimana agar kemudian kelelahan itu kita tidak dapati? Kalau toh kemudian kita dapati, kita bisa mengatasi dengan cepat lelah tersebut. Sehingga press kembali gitu. Orang sekarang katanya healing itu katanya bisa buat refresh gitu ya. Tapi nyatanya banyak yang saya temukan orang-orang yang habis jalan-jalan berantem. Saya lagi nangani ada beberapa pasangan yang setiap habis jalan-jalan berantem, sehingga mereka merasanya apa? Wah, jangan-jangan kita dikerjain nih. Wah, ada sihir dan lain sebagainya. Padahal bukan begitu. Nah, itu masalahnya. Ya, tagihan datang. Yang jadi masalah itu ya ketika bilnya keluar gitu kan, nggak sesuai dengan apa yang kemudian ada di kantongnya. Kadang kita mencari selama sekian bulan habis dalam satu hari. Nah, ini repressing yang tidak tepat sasaran.
Bukan cuma BLT yang tidak tepat sasaran, ya. Bukan cuma BLT gitu kan. Refreshing pun juga bisa akan mengakibatkan kita juga tidak tepat sasaran gitu. Dan ini akan jadi lelah lagi. Ya, akan menjadi lelah lagi. Nah, ini harus dipahami. Ya, harus dipahami oleh kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita fondasi. Para ulama mengatakan ada trilogi. Ya, ada trilogi menghilangkan kejenuhan dan kelelahan. Sehingga apa? Sehingga kemudian mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Karena perdagangan yang tidak pernah merugi itu berarti untung terus kan? Begitu nggak kira-kira? Ya. Lan tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak pernah akan merugi, tidak pernah akan merugi, karena di situ adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu berarti terus menerus. Jadi terus menerus nggak akan pernah merugi. Jadi setiap dia berusaha, setiap dia melakukan aktivitas, setiap dia melakukan amal, dia tidak akan pernah merugi seumur hidupnya. Kalau habit dia sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang digambarkan, apa yang diharapkan, apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 29 itu kuncinya. Ayat 29. Apa kata Allah? Alladzina yatlunal kitaballah. Itu yang pertama. Trilogi pertama adalah itu. Di situ Allah tidak mengatakan yatlunal Quran. Tidak. Tapi Allah mengatakan yatluna kitaballah. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Jadi ada orang yang membaca Al-Quran, ada orang yang membaca kitab Allah. Perbedaannya sangat jauh. Kalau kita membaca Al-Quran, berarti kita hanya membaca dan tidak mengerti artinya. Ketika kita membaca Al-Quran dan kita mengerti artinya, pada akhirnya kita mau berbuat sesuai dengan apa yang kita baca itu, baru dia akan menjadi kitab Allah. Nah ini bedanya. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat kedua Allah nyatakan itu. Dzalikal kitab la raiba fihi. Itulah kitab. Apa kitabnya? Ya Al-Quran ini. Dia sudah menjelma menjadi kitab. Apa yang dimaksud dengan kitab? Karena kitab itu adalah petunjuk. Kitab itu adalah petunjuk. Misalnya kitab kesehatan gitu, atau buku kesehatan, kan petunjuk-petunjuk menjalani tentang kesehatan. Sehingga kalau kemudian seseorang atau sekelompok orang kemudian menjalankan kitab tersebut, maka dia akan menjadi sehat. Dan kalau dia menjadi sehat dan dia bisa berbagi kesehatan kepada orang lain, itu kan seperti itu. Jadi ketika Allah menyatakan yatlunal kitaballah, membaca ayat-ayat Allah, membaca kitab Allah, berarti dia sedang membaca way of life. Dia sedang membaca petunjuk hidupnya. Kembali ke surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitab. Yang demikian itu adalah kitab. Kitab apa? La raiba fi. Yang di dalamnya tidak ada satupun keraguan-raguan yang terjadi. La raiba fi hudal linas. Karena dia menjadi hudal, al-huda. Dia menjadi petunjuk bagi manusia. Kenapa hudal linas? Nah ini menyangkut kemudian ditafsirkan lagi di ayat yang lain. Apa ayat yang lain? Yaitu surat Al-Baqarah juga ayat 185. Apa kata Allah? Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Caranya bagaimana? Ya dibaca dulu Al-Quran itu.
Karena kita ini bukan orang Arab, maka setelah baca Al-Qur'annya yang ayat surat-surat ayatnya berbahasa Arab itu, baca juga terjemahannya. Setelah baca terjemahannya, kita ambil intisarinya. Kalau nggak tahu, bertanya kepada yang lebih tahu. Baru dia akan menjadi kitab Allah. Rekan-rekan sekalian, ini habit. Habitnya siapa? Habit orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke 28. Ya, wal syah. Di situ dikatakan orang-orang yang takut. Min ibadihil ulama, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari umatnya itu, dari hamba-hambanya itu ada ulama. Ulama itu bukan orang yang mengerti agama saja, bukan. Ulama itu jamak daripada alim. Artinya orang-orang yang berpengetahuan. Berpengetahuan apa saja yang kemudian bisa menyebabkan dia itu yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Punya kemampuan dalam ilmu matematika misalnya, dia ulama di bidang matematika. Sementara kita mengatakan ulama itu cuma di dalam bidang agama saja, tidak. Makanya dibilang alim ulama. Ismi itu bukan terdiri dari orang-orang yang ahli agama saja, tapi ada orang yang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan juga ada orang agamanya. Jadi gabungan daripada keduanya ini. Dan masing-masing orang dia harus mengambil spesial skillnya sendiri-sendiri. Tapi masing-masing orang punya kewajiban untuk serba tahu. Kalau kita nggak serba tahu, maka gampang ditipu. Nah, ini problemnya kita di sini. Ulama kita pada jago-jago doanya, agamanya, tapi nggak tahu politik. Akhirnya dijadikan sebagai alat stempel politik yang nggak bagus sekalipun. Muncullah kemudian anekdot right or wrong, is my country atau is my leader gitu misalnya. Oh kan dia repot. Baik buruk tetap dia adalah pemimpin kami. Ya, kalau udah kayak gitu bagaimana ada bagaimana ada yang namanya saling berwasiat, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kan nggak ada jadi. Kalau semuanya orang berpegang baik buruk itu ya pemimpin kami udah nggak usah diapa-apain, dimaklumin aja. Kan repot. Masa pemimpin dimaklumin? Makanya banyak tuh anekdotnya sekarang muncul. Negara meminta kita rakyatnya menjadi lebih mandiri, gitu kan ya, sehingga nggak usah protes-protes kalau naik harga. Akhirnya muncul lagi jawabannya, ya udah sekarang kita bikin negara juga mandiri, nggak usah bayar pajak, kan gitu, biar negara mandiri kayak gitu. Kan akhirnya jadi masalah kalau udah kayak gitu. Nah ini, ya, jadi habit orang-orang yang kalau dia itu berusaha, usahanya itu tidak akan pernah merugi dan selalu mendapatkan untung dalam sektor apapun juga. Habit yang pertamanya adalah membaca kitab Allah. Intinya, ya masing-masing kita harus punya target. Baca Al-Quran itu, kemudian dia menjadi kitab Allah itu berapa kali? Bukan setahun, bukan seumur hidup. Ya, bukan seumur hidup. Ini seumur hidup cuma sekali, kan repot juga. Ya, kalau seumur hidup cuma sekali, ayat Al-Quran itu ada 6.314 ayat. Walaupun kemudian ada yang bilang 6.666 ayat. Karena ada juga yang sama ayat-ayatnya, maka tidak dimasukkan bisa. Coba bisa dibayangkan. Berarti kalau sehari cuma satu ayat seumur hidupnya umurnya cuma segitu berarti 6.666 hari. Itu juga udah banyak berarti. Itu juga udah banyak gitu ya. Itu juga udah banyak. Jadi perlu kita pikirkan, membaca
Allah, membaca Al-Quran yang kemudian menjelma menjadi kitab Allah, ini adalah habitnya orang-orang yang sukses. Habitnya orang-orang yang sukses. Para ulama, kita nggak usah ambil Rasulullah SAW. Salah satu ulama yang tersukses itu adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Ini yang paling sukses. Bulan Ramadan itu dia baca Quran itu khatam 60 kali. 60 kali. Coba bayangin, khatam Quran 60 kali. Akhirnya kan kalau matematika kita kan sehari 2 kali kan? Itu kalau misalnya, ini kalau misalnya ya, kalau misalnya Ramadannya 30 hari. Nah kalau 29 hari, tapi dia rutin. Mau Ramadannya 29 hari, mau Ramadannya 30 hari, setiap Ramadan itu khatam 60 kali. Sementara ulama-ulama terkenal di Indonesia, dia punya habit mengkhatamkan Al-Quran itu seminggu sekali per hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat targetnya khatam. Hari Jumat targetnya khatam. Ya kita nggak usah gitulah. Kalau untuk hitungan kita, masya Allah gitu ya, bisa dibayangin. Karena ada sahabat-sahabat yang punya kemampuan untuk membaca Al-Quran khatam itu sehari sekali. Ada yang 3 hari sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang 10 hari sekali, ada yang kemudian 15 hari sekali, ada yang 1 bulan sekali. Dan menurut para ulama 1 bulan sekali itu yang paling rendah. Berapa nih kita nih? Nah, kan? Kita berapa dalam 1 bulan? Karena para ulama sepakat nih. Ya, para ulama sepakat yang mu'tabar itu, para ulama yang mu'tabar itu sepakat bahwa membaca Al-Quran khatam sebulan sekali itu adalah level paling rendah. Alhamdulillah saya berada di situ. Sebulan sekali khatamnya. Ya, kecuali bulan Ramadan. Alhamdulillah. Makanya bersyukurlah kalau yang pada ikutan program-program One Day One Juice itu, ya berarti sebulan sekali. Walaupun awalnya terpaksa gitu kan karena harus setoran, tapi dinikmatin aja. Dan itu akan menjadi apa? Akan menjadi karakter yang tersendiri. Rekan-rekan sekalian, yang dipahami bahwa orang yang rutin membaca Al-Quran itu secara karakter itu berbeda dengan yang tidak membaca Al-Quran. Demi Allah, berbeda, sangat berbeda. Dalam sisi intelektual, dalam sisi emosional, ya itu sangat-sangat berbeda, amat sangat berbeda. Jadi ini keuntungan tersendiri sebenarnya bagi orang-orang yang merutinkan dirinya membaca Al-Quran. Karena ini salah satunya. Maka Allah katakan itu, yatluna kitaballah. Di situ fi'ilnya fi'il mudhari'. Ada kata ya, berarti istimrar, continue dalam bahasa kita ini. Terus menerus, tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Jadi orang-orang yang terus menerus membaca Al-Quran tidak berhenti dan tidak merasa lelah membacanya, bukan kemudian membaca Al-Quran di sela-sela kesibukan, tapi justru menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran. Nah kita kan kebalik, kita ini mencuri-curi waktu baca Al-Quran, gitu ya, mencuri-curi waktu baca Al-Quran. Yang namanya mencuri mana ada yang benar sih? Namanya aja udah mencuri, makanya jangan gunakan kata mencuri lah, ya. Nggak berlaku untuk baca Quran, jangan digunakan. Ntar akhirnya apa? Terburu-buru jadi. Rata-rata seperti itu, ya rata-rata. Jadi kembali kita bisa lihat sejarah
historikal orang-orang yang selalu membaca Al-Quran itu seperti apa hidupnya. Luar biasa. Silahkan tanya sama peserta order, ya, one day one juice tersebut. Tanya sama mereka. Setelah mereka rutin membaca Al-Quran, apa yang terjadi pada jiwa mereka? Apa yang terjadi pada usaha mereka? Apa yang terjadi pada amal mereka? Dan apa yang terjadi pada kehidupan mereka? Berubah menjadi lebih baik. Luar biasa. Dahsyat. Ini. Yang kedua, wa aqimus shalah. Mengerjakan sholat. Sholat itu baru enak, sholat itu baru akan menjadi bagus kalau apa? Kalau bacaan kitabnya ini, bacaan Al-Qurannya ini banyak. Kalau enggak, ya sama. Ya. Akhirnya standar. Alhamdulillah standar juga gitu ya. Masih yang wajib-wajib. Nah ini juga makanya ini perlu kita pahami. Ini amat sangat psikologis sifatnya. Jadi ilmu jiwanya luar biasa sekali. Kenapa dalam Islam itu ada sholat sunnah? Gitu ya? Kenapa ada sholat sunnah? Ternyata efek psikologinya luar biasa. Barang siapa yang rutin sholat sunnah dan sholat wajibnya, ketika imannya drop, yang hilang itu sholat sunnahnya. Ini luar biasanya. Ternyata ya perhitungannya luar biasa di sini. Orang-orang yang rutin sholat sunnah, ya sholat sunnah selain sholat wajibnya, ketika imannya lagi drop, yang hilang itu cuma sholat sunnahnya. Tapi kalau kita cuma hanya merutinkan sholat wajib, maka begitu imannya drop, udah nggak pernah sunnah gitu kan, wajibnya juga hilang. Wajibnya hilang. Ternyata ini kuncinya luar biasa. Sehingga paksakan diri kita ketika kita lagi punya kesehatan gitu ya, ketika kita lagi punya waktu yang banyak, paksa diri untuk melakukan sholat sunnah. Karena ketika nanti iman kita drop, dan pasti ada dropnya iman kita itu. Kenapa? Al-iman yazidu wa yanqus. Iman kita ini sebagai manusia secara umum bisa naik, bisa turun. Naiknya sebentar, turunnya banyak. Malah tekor. Lain kayak kayak BBM kita, turunnya sebentar, naiknya terus gitu. Naiknya terus gitu. Jadi ini konsep iman luar biasa ternyata. Jadi Rasulullah SAW sudah dibekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ada sholat sunnah itu ternyata itu. Sama juga dengan apa? Dengan puasa. Ketika kita sering puasa sunnah, yang hilang nanti kalau lagi drop, ya sunnahnya doang yang hilang. Tapi puasa wajibnya tetap kita giat melakukannya. Jadi ini luar biasa. Ya, coba deh. Kita kan punya pengalaman hidup masing-masing kan, ya. Kita punya pengalaman hidup masing-masing, dan dengan hidup kita yang masing-masing ini, kita bisa berkaca pada diri kita sendiri-sendiri. Pada waktu kita terus-menerus hanya mengerjakan sholat wajib saja, pada waktu iman kita drop, coba tetap sholat 5 waktu itu atau ada yang hilang? Jelaskan. Padahal ini mohon maaf, para ulama memberikan kesepakatan kepada kita apa? Barang siapa yang mengaku dirinya muslim dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian dia tidak sholat, maka kedudukannya lebih rendah daripada iblis al-la'natullah. Ya. Kenapa? Karena iblis tetap sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sementara orang yang tidak sholat, dia tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya lebih rendah kedudukannya daripada iblis. Ini para ulama sudah mengatakan begitu. Kalau iblis, dia coba tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Maka ketika Nabi Adam disuruh sama Allah Subhanahu Wa Taala disuruh sujud, dia bilang apa? Ana khairun minhu. Aku kan lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam
dari tanah. Jadi aku lebih baik. Maka tidak mau sujud. Sebab tidak mau sujud atas perintah Allah Subhanahu wa taala, diusir kan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita yang kemudian sudah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, muslim pula, kemudian tidak sholat? Berarti benar kata ulama, kedudukan kita lebih rendah daripada iblis karena kita tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf, ini agak keras sedikit. Ya, saya cuma hanya berharap sholat wajib jangan ditinggalin. Makanya untuk tidak ditinggalkan sholat wajib itu, perbanyak sholat sunnahnya di saat kita sedang sehat, sedang kuat, gitu ya, sedang nikmat, gitu ya. Perbanyak agar ketika kita drop iman kita, yang hilang cuma sholat sunnah kita doang, gitu. Tapi sholat wajib kita tetap berjalan. Bismillah, itu kunci. Itu habit yang kedua, tetap sholat wajib. Saya nggak berbicara masalah di masjid atau apa namanya di mananya. Ya, ntar kalau bicara lagi di masjid, tambah berat. Tambah segan. tambah ini lagi masalahnya gitu ya. Oh, yang sholat di rumah aja, yang penting 5 waktu aja berat udah masya Allah gitu ya. Apalagi disuruh lagi tadi masjid. Kalau orang-orang salafi dibilang laki-laki yang sholat di rumah tidak diterima sholat karena dia adalah laki-laki soleha. Kan bahaya tuh orang-orang salafi kalau udah kayak begitu bilangnya, ya. Jadi udah mulai tuh. Jadi gitu, ya. Tolong saya sebagai saudara sesama muslim mengingatkan, jangan kita tinggalkan sholat. Karena ketika kita sekali meninggalkan sholat, apa yang kita akan usahakan tidak akan mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tarkus sholat hirmanur rizki. Setiap orang meninggalkan sholat, maka dia akan ditutup rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik rezeki yang sifatnya adalah duniawi maupun rezeki yang sifatnya adalah ketenangan, kedamaian dan kenyamanan. Orang tidak sholat itu emosinya lebih tinggi daripada orang yang sholat sebenarnya. Walaupun orang yang sholat juga emosinya tinggi, jangan aja. Ya, kalau orang NU sama orang Muhammadiyah sama orang Salafi ketemu di sholat subuh berantem terus deh. Ya. Tapi nggak usah ikutin itunya kita, gitu ya. Nggak usah ikutin itunya kita, gitu ya. Makanya yang aman yang nggak sholat, gitu ya. Nanti nggak diributin, gitu, nggak diributin. Habis yang ribut soal yang sesama sholat masalahnya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa'anfaku, yaitu mengsodakohkan, menginfakkan. Jadi habit ketiga ini triloginya nih. Baca kitab Allah, sholat, dan yang ketiga adalah bersodakoh. Kalau ini kita lakukan semuanya secara rutin, ya, secara rutin, maka apa? Yarjuna tijaratan lan tabur, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja yang diusahakan oleh setiap orang yang melakukan 3 hal ini, maka dia tidak akan mendapatkan segala sesuatunya kecuali perniagaannya itu tidak akan pernah merugi. Kan sesungguhnya kita lagi dagang nih sama Allah. Kita sholat dagang sama Allah. Kita bersedekah kita dagang sama Allah. Ya, kita baca Al-Quran juga dagang sama Allah. Kenapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena sebelum meminta kita disuruh beribadah dulu. Iyyaka na'budu, kepada Engkaulah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau pula lah kami meminta pertolongan. Jadi nggak pernah beribadah terus minta tolong, kayak gimana caranya? Setiap orang yang telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah punya kewajiban untuk mengabulkan. Nah, dalam tafsir ayat ke-29 dalam surat Al-Fatir itu yang dikatakan tijaratan dan tabur, di dalam tafsir, semua tafsir itu sama mengatakannya. Apa pengertian daripada tijaratan dan tabur? Doanya itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya.
ketika sakit dia tetap dalam keadaan beribadah, ya, baca Quran, dia tetap dalam keadaan sholat, dia tetap bersedekah. Maka ketika dia berdoa, ya Allah sembuhkan aku, diberi kesembuhan. Diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang yang berdagang rugi melulu, kemudian dia tetap sholat, dia tetap membaca Al-Quran, dia tetap sholat, dia tetap bersedekah. Ketika dia berkata, ya Allah berikan aku keuntungan dengan perdaganganku, diberi keuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih? Ketika ada isu pecat memecat, diberikan reshuffle. Ketika ada isu tentang masalah pengurangan karyawan, sementara kita tetap dalam keadaan membaca Al-Quran, kemudian sholat dan bersedekah, kemudian kita berdoa, ya Allah jangan jadikan aku bagian daripada yang dipecat atau bagian yang dirasionalisasikan gitu ya, bagian yang kemudian dirumahkan misalnya. Dikabulkan oleh Allah, diijabah, karena ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud daripada lan tabur, tijaratan lan tabur itu adalah doa-doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini luar biasa, sangat luar biasa. Dan kalau doa kita sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga dunia kita dapatkan. Makanya nggak capek, nggak lelah lagi hidup. Gitu. Malah pengen cepat mati, pengen ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pengen matinya, cepat matinya itu pengen mengakhiri masalah gitu ya. Bukan, tapi dia pengen cepat diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ingin bertemu dengan Allah dan Rasulnya. Itu masalah. Nah, ini sekilas daripada tentang masalah perniagaan yang tidak pernah merugi. Jadi kita harus punya habitnya trilogi tadi, yaitu terus membaca kitab Allah, baca Al-Quran secara kontinu sehingga bisa dikhatamkan dengan target gitu ya, dengan target, dan kemudian mengambil intisari daripada apa yang kita baca dan kemudian perlahan-lahan kita amalkan. Kemudian tetap sholat wajib, dan kalau perlu kemudian ditambah dengan sholat-sholat nawafilnya, sholat-sholat sunnahnya, dan tetap bersedekah sirra wa alaniyatan, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan terbuka atau lapang, baik dalam keadaan miskin ataupun dalam keadaan kaya. Tetap ada kewajiban itu kalau kita mau tijaratan lan tabur. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan wacana kepada kita untuk bisa menindaklanjuti yang baik. Pastabikul khairat. Mudah-mudahan kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan sampai akhirnya di husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu teman-teman sekalian ya. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni kita dengan segala hilaf dan salah kita semuanya, dan kita semua berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kepada yang sedang sakit hari ini ya. Siapa namanya? Agus Keroko. Iya, Bambang. Ya. Ya, kita semuanya sakit batin sebenarnya. Ya. Kita semuanya sebenarnya sakit batin sebenarnya. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita jalan keluar yang terbaik atas apa yang terhimpit pada diri kita masing-masing. Dan semoga pula Allah jadikan musibah yang sedang menimpa diri kita ini bagian daripada proses pengguguran dosa-dosa kita semuanya, sehingga pada akhirnya kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadiniyah wa likunyatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya rabbana ighfir lana wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arina haqqa haqqa wa arina ittiba'a wa arina batila batila wa arina ijtinaba. Allahumma ya rabbana insya'allah taghfura
Allahumma rabbana insyaallah tahuran, Allahumma rabbana insyaallah tahuran. Wala sifaan sifauka ya Allah, sifaan ajilan wa maghfiratan wa maghfiratan wa marhaman ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Azza wa Jalla mutakabbir ya Allah. Apabila di antara kami ada yang sedang sakit dan kemudian berputus asa dari apa yang kemudian Kau janjikan, maka balikanlah hati kami ya Allah menjadi hati yang tetap berada dalam agama-Mu, dan jadikanlah hati kami tetap bisa berharap kepadamu, dan jadikanlah hati kami tetap punya kemampuan untuk bisa merasakan bahwa kesembuhan adalah pasti adanya, bukan sekedar sebuah fata morgana. Dan sehatkanlah kami ya Allah dengan segera, dengan cepat, agar kami tidak berlama-lama dalam keadaan bimbang, ragu dan frustasi atas beban yang sedang kami alami ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah penyakit-penyakit yang menimpa diri kami bagian daripada proses pembersihan dari diri-Mu ya Allah, dan jadikanlah kami bersih sebersih-bersihnya agar kami bisa menghadap-Mu dengan baik. Ya Allah, jadikanlah karunia-Mu sebagai bagian daripada penguat kami untuk beribadah kepadamu, dan ampunilah kami semua ya Allah yang telah lalai atas segala apa yang telah Engkau wajibkan kepada kami. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslim. Ala ma ahadta bihi ilmuka wa khatta bihi qalamuka wa ahsahu kitabuka wa arbatahu ma'a salatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa as-sahabati ajma'in wa an-tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kepada moderator. Ya, alhamdulillah teman-teman semua. Kita telah mendengarkan beberapa rangkaian kegiatan kita yang salah satu yang sudah berjalan ini, dan ditutup dengan doa kesembuhan bagi keluarga atau teman-teman kita yang sedang sakit. Semoga semua disembuhkan. Baik, mungkin ada tanya jawab atau ya? Baik, Pak Ustadz menyediakan waktu kurang lebih 15 menit ya, tanya jawab pada teman-teman. Nanti setelah kalau ada juhur ya, Udah masuk juhur? Udah masuk juhur ya. Ya udah, nanti sambil habis sholat atau makan yang disediakan silakan. Baik, sementara kita break dulu ya. Kita kata Pak Ketua mau fogging dulu. Fogging. Itu tuh mau ditanyain juga ntar. Sedikit gimana ngilangin kebiasaan biar nggak merugi kebiasaan itu. Tanya gua dong. Iya, tanya Ko Ajay. Ko Ajay udah berhenti Pak, alhamdulillah. Karena diomelin istri. Berarti bagi tip-tipnya. Baik, kita akhiri dulu dengan sama-sama break ya, membaca hamdalah. Nanti alhamdulillah silakan santai sejenak sambil menunggu ajan. Terima kasih. Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Tim hari Sabtu keluar. Alisa. Oh, orang Banjar masih. Sholat di sini aja. Sholat di sini. Iya, boleh. Iya, Boleh. iya, belum dimatiin. Alhamdulillah. Hei, Ustaz belum